Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, dan adik-adik yang terkasih, tentu saja bacaan yang baru kita dengarkan, bacaan Injil, kita tidak menerjemahkannya secara harafiah. Kita kalau datang ke gereja ada kecenderungan justru pilih di belakang. Yang diharapkan adalah isi depan dulu. Tentu bukan dalam konteks ini Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan dalam bacaan Injil tadi. Kalau kita perhatikan dari perikop tadi, di sana ada beberapa aktor. Pertama adalah pemimpin orang Farisi. Ini adalah pemimpin yang lumayan tinggi jabatannya ya. Mengundang orang termasuk Yesus. Dan di sana Yesus lewat perumpamaannya yang pertama adalah mengajar pada para tamu undangan yang ingin menduduki di tempat yang paling depan, tempat yang paling terhormat. Yesus memperingatkan kepada para tamu undangan itu, jangan melakukan itu. Karena nanti kamu akan dipermalukan. Kalau ada tamu yang lebih terhormat, yang harusnya duduk di tempat yang diduduki tadi. Merendahkan diri. Lalu yang kedua ditujukan kepada pengundang. Dalam hal ini adalah pemimpin orang-orang Farisi, itu sebuah kedudukan terhormat ya. Mungkin kalau dalam konteks kita ya seperti anggota DPR atau para menteri macam itulah yang mengundang. Dan diingatkan supaya para pemimpin dan pengundang perjamuan itu undanglah orang-orang miskin, orang-orang lumpuh, orang-orang sederhana, orang-orang difabel, orang-orang yang berada di lapisan bawah. Dengan demikian maka mereka tidak mampu untuk membalasnya kepada pengundang, pada pemimpin. Dan ini bukan hanya sebuah undangan terhadap kepedulian, tetapi memang seharusnya sebagai pemimpin itu yang diutamakan adalah orang-orang yang membutuhkan. Dalam hal ini adalah orang miskin, orang terlantar, orang lumpuh, difabel dan seterusnya. Maka kadangkala dalam penggunaan kata pun itu bisa dilihat spiritnya. Misalnya menduduki posisi, misalnya sebagai anggota DPR atau sebagai wakil menteri dan sebagainya. Itu dibalik itu kalau menduduki itu berarti spiritnya bukan pelayanan lagi. Apalagi pelayanan yang mengutamakan mereka yang tersingkir, yang miskin, yang lemah. Tetapi kalau kita gunakan memangku, itu akan maknanya lain. Ada aspek tanggung jawab dari seorang pemimpin terhadap mereka yang dipimpin. Dan panggilan sebagai pemimpin yang Kristiani adalah pemimpin yang melayani. Melayani mereka yang memang membutuhkan. Dan sebetulnya dalam pemerintahan pun juga demikian. Karena pemerintahan adalah sebuah kontrak sosial di mana orang-orang sepakat untuk mengangkat pemimpin yang diberi mandat untuk mensejahterakan masyarakat yang dipimpin. Itu adalah sangat Kristiani. Tetapi tentu saja kita melihat kadangkala fakta lain yang terjadi adalah sebaliknya.
Karena spiritnya bukan spirit memangku jabatan, tetapi menduduki jabatan atau menduduki posisi. Jadi yang di masyarakatnya ya diduduki akhirnya. Tetapi kalau itu memangku berarti masyarakatnya dipangku, diemong, disejahterakan. Saya kira inilah yang akhir-akhir ini menjadi perasaan secara psikologis masyarakat kita. Merasa dilupakan oleh pemimpin-pemimpin. Dan itu yang mereka perjuangkan. Memang lalu dalam perkembangan karena berbagai macam kepentingan masuk, lalu menjadi tidak jelas agenda perjuangannya. Dan Yesus menggunakan kesempatan mendatangi perjamuan untuk memberikan dasar spirit kepada pemimpin Farisi. Kamu menjadi pemimpin hendaknya mempedulikan kepada saudara-saudari kita yang memang membutuhkan. Dalam hal ini orang-orang miskin, orang-orang lumpuh, orang-orang bisu, buta dan sebagainya. Kita sebagai umat Kristen tentu saja berusaha untuk menghayati ini. Kita ada yang namanya ajaran sosial gereja ya. Itu kan pada dasarnya kita diajak untuk memberikan perhatian khusus kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan. Saya berulang kali saya katakan saya merasa senang ada berbagai macam orang yang dalam tanda kutip membutuhkan datang ke komplek katedral itu ya. Saya di LDD di ujung sana itu di pagar nomor 1 itu ya. Melihat ada teman-teman disabilitas datang, ada teman-teman pemulung datang, para pengungsi datang. Rasanya melihat gereja menjadi welcome terhadap orang-orang seperti itu. Kenapa itu terjadi? Itu karena kita semua umat itu mempunyai spirit terhadap kepedulian itu. Dan ini adalah juga Ardas tahun ini ya, kepedulian pada saudari-saudara kita yang lemah, miskin dan membutuhkan. Dan terima kasih untuk juga umat katedral yang banyak berkontribusi terhadap pelayanan-pelayanan gereja pada mereka yang membutuhkan ini. Dan ini yang mau kita coba sumbangkan juga kepada masyarakat. Spirit inilah, spirit kepedulian, pemimpin yang melayani. Pemimpin yang memberikan prioritas kepada saudara-saudari kita yang lemah, miskin dan tersingkir. Itulah perjuangan kita. Itulah yang harusnya juga diperjuangkan oleh masyarakat yang saat-saat ini sedang tanda kutip bergejolak. Menciptakan kesejahteraan bersama. Tidak lalu mensejahterakan para pemimpin tadi. Maka mari kita mohon agar spirit dari gerakan-gerakan yang terjadi pada akhir-akhir ini sungguh-sungguh lurus, tidak dibelokkan oleh kepentingan-kepentingan yang lain, dan kita hendaknya juga diskret, memilah-milah berita-berita, dan juga jangan mudah terprovokasi oleh berita-berita yang mungkin tidak benar. Jadi perlu selalu dicek. Biasanya bisa divalidasi dari media mainstreaming. Jadi silahkan jangan begitu mudah juga untuk share dan sebagainya suatu informasi yang kiranya belum tervalidasi supaya tidak memperkeruh suasana. Dan ibu bapak saudara-saudari enggak perlu takut
kalau kita perjuangannya murni, kita bisa memberikan spirit pada perjuangan itu berkontribusi, ya itulah perjuangan kita, masyarakat kita, dan itu spirit kekristenan mengajak kita ke sana. Kita tidak tahu, mungkin nanti di LDD membuka posko bantuan atau kita join dengan teman-teman yang buka posko. Nanti kalau misalnya kami single minta bantuan entah itu oksigen atau apa, semoga juga ada yang terlibat. Maka mari kita berdoa untuk kita semua, untuk para pemimpin khususnya, agar sungguh-sungguh mempunyai kepedulian kepada saudara-saudari kita yang lemah, tersingkir, disabilitas dan yang membutuhkan. Dan juga berdoa untuk kita semua agar kita juga diberi semangat untuk berjuang demi kepedulian kita pada saudara-saudari kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin.